Saat Qasem sendirian bersama mayat adiknya, Qasem pun berkata, "Adikku, maafkan aku. Aku tidak mengenalmu." Iskandar yang mendengar perkataan Qasem pun mendekatinya. "Sultanah, apakah dia adikmu?" Bilmiyordum. Sultanım, sizin... Qasem pun mengangguk. Kembali kepada raja, Zulfikar berkata, "Bukankah kamu pikir kalau Iskandar sebaiknya meninggalkan istana, kemudian melayani di bagian negara dengan posisi yang berbeda, rajaku?" Dada Humasa yang sebelumnya berdegup kencang, akhirnya perlahan mereda. Ternyata Zulfikar masih menyimpan rahasia itu karena memandang istrinya yang sangat ketakutan. Kendi talebimi. Raja pun bertanya, apakah Iskandar yang memintanya? Zulfikar pun menjawab, "Tidak. Tapi ada banyak distrik yang harus ditertibkan di Anatolia, apalagi di perbatasan bagian timur. Jika kita mengirimkan seseorang yang kita percaya ke sana..." Namun, belum juga Zulfikar selesai berbicara, Humasa memotongnya. Humasa berkata, "Bukankah keselamatan raja lebih penting daripada apapun? Iskandar telah menjadi wali selama bertahun-tahun. Akan sangat sulit menemukan seseorang yang akan bisa diandalkan seperti Iskandar. Aku pikir Iskandar harus tetap berada di istana." Raja pun menjawab, "Kita akan membicarakan ini lagi nanti." Daha sonra konuşalım. Daha sonra. Kembali kepada Qasem, Hachi menceritakan, mereka telah mencarinya kemudian melatihnya selama 2 tahun. Kemudian, mereka menempatkan Yasemin di harem. Namun, ia adalah pengkhianat. Yasemin telah melukai raja, karena perut raja semakin parah. Dengan wajah marah, Qasem memanggil Iskandar. Qasem berkata, "Iskandar, aku ingin kamu menghancurkan dia, yaitu Safiye Sultan. Ambil hidupnya. Lakukan ini untukku." Benim için yapacak. Di Istana Lama, Bulbul melaporkan bahwa ia telah mencari-cari Yasemin di harem, namun ia tidak bisa menemukannya. Yasemin seperti menghilang begitu saja. Nampaknya mereka telah membunuhnya. Safiye pun menjawab, "Qasem baru saja dari sini. Dia mengatakan bahwa dia telah memberikan perintah. Jadi aku memberitahukan kebenarannya." Qasem tahu bahwa Yasemin adalah adiknya. Bulbul pun menjawab, "Ya Tuhan, Qasem pasti saat ini berkobar dengan penuh dendam." Safiye pun mengangguk. Safiye lalu berkata, "Itulah mengapa kita harus bertindak dengan cepat. Bagaimana situasi dari Sultan Ahmed? Apakah racun yang diberikan kepadanya tidak bekerja?" Bulbul menjawab, "Dokter tidak memberitahukan siapapun. Mereka tetap diam. Itu artinya raja tidak baik-baik saja." Safiye pun berkata, "Apa yang membuatku khawatir adalah Zulfikar. Jika dia mengungkapkan tentang Iskandar, maka kehidupan dari putraku akan dalam bahaya. Kita harus memastikan agar Zulfikar tidak bicara." Emin olmalıyız. Kembali ke barak, Omer mendekati Pangeran Mehmet kemudian berkata, "Pangeranku, ini sudah cukup. Sebaiknya kita kembali ke istana." Pangeran Mehmet menyapa Pangeran Osman. Şehzade Osman, kardeşim. Pangeran Mehmet berkata, "Kakak, mengapa kamu berdiri di sana? Mengapa kamu menjadi sangat pendiam? Apakah kamu merasa terganggu berada di antara para Janisari?" Aslında bulunmaktan rahatsız mısın? Derdin ne? Pangeran Osman pun mendekati Mehmet kemudian berbisik pada Mehmet dan berkata, "Apa masalahmu?" Para Janisari pun bisa melihat akan ketegangan di antara mereka berdua. Namun Omer segera berkata pada Pangeran Osman, "Qasem Sultan pasti sangat khawatir mengenai dirimu. Seperti yang kamu tahu, Qasem Sultan sangat menyukaimu." Pangeran Osman pun pergi dengan kemarahan yang ia pendam dan meninggalkan adiknya. Omer pun berkata pada Pangeran Mehmet, "Pangeran, ayo kita kembali." Sebelum meninggalkan para Janisari, Pangeran pun berkata kepada mereka, "Aku akan datang lagi di waktu yang sesuai. Tuhan memberikan kekuatan pada kalian dan juga keberanian di hati kalian." Para Janisari pun berseru, "Panjang umur Pangeran Mehmet. Semoga pedangmu menembus langit." Yüreğinize cesaret versin. Seruan itu didengar oleh Pangeran Osman yang akan menaiki kudanya. Kembali ke Zulfikar.
Raja sudah pergi dari istana mereka. Humasa pun bertanya pada Zulfikar, apa yang coba kamu ingin lakukan Zulfikar? Mengirimkan Iskandar pergi dari ibu kota. Apakah ini adalah solusinya? Zulfikar menjawab, apakah kamu memiliki ide yang lebih baik Humasa? Katakan padaku, selama Iskandar berada di ibu kota, Safiyah Sultan akan mengambil setiap kesempatan untuk membuatnya naik tahta. Humasa pun menjawab, Valide ada di istana lama, tangannya terikat. Zulfikar pun menjawab, bertahun-tahun lalu Humasa, ketika dia menyerang istana, dia juga berada di istana lama dan tangannya juga terikat. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Humasa pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Raja sudah tiba ke istananya. Herifine hem sizin hem de Wazir lalu berkata padanya, hadiah dari dirinya dan Qasem Sultan atas pembukaan masjidnya telah dibagikan kepada seluruh subjeknya. Raja pun menjawab, bagus. hünkârım arz etmem gerek. Wazir pun berbicara lagi, Rajaku, ada hal penting lain yang akan aku katakan. Halimah Sultan mengirimkan pesan padaku beberapa hari yang lalu untuk membuat penawaran, di mana dia menganggap diriku, subjekmu yang rendah hati ini, layak mendapatkan Dilrubah Sultan. Jika kamu merasa cocok Rajaku, Halimah Sultan ingin aku menikahi Dilrubah Sultan. Siz yüce hünkârımızla münasebet ederler. Di ruangan Mustafa, Halimah bersama Mustafa yang sedang tidur. Tak lama Dilrubah datang. Ia pun bertanya, ada apa Valide? Aku harap tidak ada sesuatu yang buruk terjadi saat upacara tadi. Halimah pun menjawab, terima kasih pada Tuhan. Mustafa bersikap tenang saat itu. Obat itu nampaknya bekerja. Dilrubah pun menjawab, adikku bebas setelah bertahun-tahun, tapi dia tidak bisa bertindak sesuka hatinya, dan hidupnya seperti bukan seorang pangeran. Halimah pun menjawab, putraku akan membaik. Kita akan bersabar sampai harinya tiba. Dilrubah pun mengangguk. Sabredeceğiz. Halimah pun bertanya, dari mana saja dirimu hari ini? Kamu tidak ada di ruanganmu. Dilrubah pun menjawab, aku hanya berjalan-jalan di taman. Halimah pun berkata lagi, Halil Pasa akan berbicara dengan raja hari ini. Aku harap tidak ada masalah. Çıkmaz. Kembali pada raja. Raja pun menjawab, adikku Dilrubah sangat berharga bagiku. Aku ingin dia menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Aku akan memikirkannya. Halil pun senang dengan jawaban raja. Ia pun berkata, terima kasih rajaku. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım.